itu penyakit HIV/AIDS? Penyakit HIV/AIDS adalah suatu penyakit karena virus. Virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, menyerang sel kekebalan tubuh manusia, yaitu CD4. Sehingga sel kekebalan tubuh manusia itu menjadi sangat rendah, seorang akan jadi rentan terkena penyakit infeksi, beragam infeksi oportunistik ketika daya tahan tubuhnya rendah. Ketika seseorang terkena penyakit HIV/AIDS, pasien akan rentan untuk meninggal, dirawat bolak-balik di rumah sakit, menularkan penyakitnya kepada istri atau suaminya, bahkan anak yang dikandungnya, kalau dia hamil. Nah, penyakit HIV/AIDS ini saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia, di mana banyak sekali yang belum ditemukan, belum berobat, atau sudah berobat tetapi putus obat, sehingga kebal juga virusnya terhadap antiretroviral yang ada. Padahal sebenarnya pemerintah punya program sehingga pasien-pasien HIV/AIDS bisa mendapatkan obat secara gratis. Tetapi karena harus minum obat seumur hidup, kepatuhannya sangat sulit. Pasien-pasien HIV/AIDS saat ini juga banyak yang belum sadar diri untuk menghindari faktor-faktor risiko penularannya, sehingga masih bisa menularkan ke masyarakat. Apa sih yang bisa membuat kita tertular penyakit HIV/AIDS? Yang pertama, melalui hubungan seksual yang tidak aman. Untuk itu, tips nomor 1 adalah berhubungan seksuallah dengan pasangan Anda yang sah. Ya, jadi kita anak muda jangan terbawa arus, banyak pacaran yang tidak sehat, apalagi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, ya, bergonta-ganti pasangan, itu sangat berisiko untuk tertular HIV/AIDS. Kita juga harus menggunakan pengaman jika terpaksa melakukan hubungan di luar pernikahan. Nah, yang kedua, bisa menular melalui jarum suntik. Ini yang banyak juga di anak muda saat ini. Pakai narkoba suntik, bergantian lagi jarum suntiknya. Itu sangat berisiko untuk terkena HIV/AIDS, hepatitis B, C, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang infeksi juga bersama-sama itu. Bukan hanya HIV/AIDS, tapi juga ada hepatitis B atau hepatitis C. Sehingga sangat rentan untuk terjadi kerusakan hati dan juga gangguan hati ketika harus meminum obat antiretroviralnya juga, gitu. Nah, faktor risiko lain ketika seseorang ditransfusi, misalnya akibat kecelakaan, banyak perdarahan, ya, dia mendapatkan produk-produk darah. Nah, itu bisa juga menjadi faktor risiko untuk tertular HIV/AIDS. Jadi nggak usah takut ya kalau ketemu dengan pasien HIV/AIDS. Bukan berarti kita tidak boleh bersalaman, bukan berarti kita tidak boleh memeluknya, karena dengan salaman atau memeluk tidak akan membuat kita tertular HIV/AIDS. Penularan terakhir yang juga sangat rentan yaitu dari seorang ibu hamil kepada anak yang dikandungnya atau anak yang dilahirkannya secara normal. Oleh karena itu, seorang wanita atau perempuan yang kena HIV/AIDS itu harus minum antiretroviral kapanpun diketahuinya. Saat ini screening ibu hamil semua harus dicek. Jika terdapat HIV positif, dia harus minum antiretroviral. Seminimal mungkin viral load-nya baru dia boleh hamil, baru dia boleh mempunyai anak. Kalau terpaksa pun sudah hamil dan harus melahirkan, diusahakan melahirkan dengan cara sesar, sehingga faktor risiko penularannya akan sangat ditekan. Jadi, kita harus selalu menjaga diri ya. Kita harus berhubungan yang baik dan sehat. Kalau memang kita berpacaran, jangan dulu berhubungan seksual di luar nikah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.